Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas soal mindset dari salah satu tokoh bisnis yang paling provokatif di Indonesia, Mardigu Wawik. Kita bakal gali bareng-bareng gimana sih strateginya buat katakanlah memprogram ulang pikiran kita, ngebobol sumber pemasukan baru, dan yang paling penting, ngertiin bedanya seorang amatir sama seorang profesional sejati. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Tiap ganti tahun, semangat baru, bikin daftar resolusi panjang-panjang, mau jadi pengusaha, mau bebas finansial, mau punya badan lebih sehat, kita semua pernah kan? Tapi entah kenapa beberapa bulan kemudian, semangatnya kayak nguap gitu aja dan kita ya balik lagi ke rutinitas lama. Kenapa ya siklus ini kayaknya berulang terus? Ada sebuah riset dari Richard Wiseman di tahun 2007 yang nemuin fakta yang jujur aja bikin kaget. Ternyata 88% resolusi tahun baru itu gagal total. Bukan cuma sebagian kecil ya, tapi hampir 9 dari 10 orang itu gagal. Ini kan berarti bukan lagi soal niat baik yang kurang, tapi ini udah jadi sebuah pola. Pertanyaannya, ada apa sih sebenarnya? Nah, disinilah nih pemikiran Mardigu tuh jadi game changer. Menurut dia, kegagalan kita tuh bukan karena kita kurang niat atau kurang disiplin. Akarnya itu jauh lebih dalam, yaitu ada di program yang jalan di pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau mau ngubah hasilnya, ya kita harus ubah dulu programnya. Jadi, yuk kita dalemin bagian pertama ini. Kita bakal bedah kenapa sih rencana-rencana keren kita itu sering banget kandas di tengah jalan dan gimana caranya memprogram ulang otak kita buat benar-benar meraih sukses. Mardigu ngenalin sebuah metode yang dia sebut FIRST. Ini semacam kerangka kerja gitu buat nanam tujuan baru ke dalam pikiran kita. Nah, kita bakal fokus ke beberapa elemen kuncinya yang paling kuat buat memulai perubahan. Kunci perubahannya, kata Mardigu, itu ada di induksi atau intensitas emosional. Ini bukan lagi soal, gue pengen berubah deh, bukan. Ini soal rasa muak, rasa marah sama kondisi sekarang. Dia ngasih contoh temennya yang anaknya sakit parah. Rasa putus asa dan keinginan yang luar biasa kuat buat nyelamatin anaknya, itu nyiptain getaran yang dahsyat banget. Sampai-sampai rezeki itu ngalir deras dan hidupnya berubah total dalam setahun. Nah, itulah kekuatan induksi. Tapi emosi yang meledak-ledak itu baru pemantiknya aja. Biar perubahannya permanen, kita butuh elemen selanjutnya, repetition dan suggestion, atau pengulangan dan sugesti. Coba lihat kisah Candace Lightner, pendiri Mothers Against Drunk Driving. Setelah putrinya meninggal ditabrak pengemudi mabuk, dia terus-terusan dengar cerita pilu yang sama dari ibu-ibu lain. Pengulangan penderitaan itu bikin dia muak, marah, sampai akhirnya melahirkan suggestion atau kalimat penegasan yang kuat ini. Teriakan itu bukan lagi sekedar resolusi, tapi udah jadi deklarasi yang nggak bisa dihentikan, yang akhirnya mengubah dunia. Sip, mindset udah, sekarang kita geser ke hal yang lebih praktis, terutama soal strategi keuangan. Gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan pemasukan tunggal yang sering kali ngebatasin kita? Ini dia ide dasarnya Mardigu. Kita harus geser dari pemasukan terpusat ke pemasukan terdistribusi. Gampangnya, kalau kita cuma ngandelin satu gaji, itu ibarat berdiri pakai satu kaki. Goyang dikit, jatuh. Rapuh banget. Nah, dengan punya beberapa sumber pemasukan, kita jadi bangun fondasi yang lebih kokoh dan ngebuka potensi pertumbuhan yang nggak ada batasnya. Gimana caranya? Gini deh, bayangin ya, ada seorang akuntan. Dia bisa aja kan ngerjain pembukuan buat beberapa warung pas akhir pekan. Awalnya dia kerjain sendiri. Terus karena kerjanya bagus, kliennya nambah dari mulut ke mulut. Nah, di titik ini, dia bisa rekrut asisten junior. Di sini kuncinya, dia udah nggak lagi ngejual waktunya, tapi dia ngelola sebuah sistem. Pemasukannya udah nggak dibatasin lagi sama 24 jam sehari. Itulah inti dari pendapatan terdistribusi. Dari keuangan pribadi, coba sekarang kita zoom out dikit. Kita lihat pergeseran gede-gedean di dunia bisnis sekarang. Jujur aja, aturan main yang lama itu udah bener-bener nggak relevan lagi. Coba deh kita perhatiin pola revolusioner yang ngebentuk bisnis modern. Lihat Uber, raksasa transportasi global. Kekuatan mereka tuh bukan di mobil yang mereka punya, karena mereka emang nggak punya mobil, tapi di jaringan dan platform yang mereka kelola. Pola yang sama persis kita lihat di Alibaba. Mereka bisa jadi retailer terbesar di dunia tanpa perlu numpuk satu barang pun di gudang. Sekali lagi, koneksi ngalahin inventaris. Terus ada Facebook, yang bangun kerajaan media raksasa di mana kontennya justru dibikin sama miliaran penggunanya. Mereka nggak punya tim redaksi. Aset utama mereka itu ya komunitasnya. Dan terakhir, Airbnb yang ngerombak total industri perhotelan tanpa perlu bangun satu kamar pun. Apa benang merahnya? Di era baru ini, nilai terbesar itu bukan lagi punya aset fisik, tapi kemampuan buat ngebangun dan ngelola sebuah jaringan. Nah, buat bisa sukses di dunia baru yang serba nggak pasti ini, punya strategi bisnis aja nggak cukup. Kita butuh ketangguhan mental yang luar biasa.
Terus, apa sih yang ngebedain seorang profesional sejati dari amatir? Merdigu punya cerita soal eksperimen yang keren banget nih. Jadi mereka ngambil seorang anak muda yang jago banget main basket sama seorang pemain profesional dari klub NBA. Dua-duanya dites dalam kondisi normal dan di bawah tekanan. Nah, ini dia tekanannya. Selama eksperimen, pas mereka lagi nembak bola, mereka diteriakin pakai cemoohan dan kalimat-kalimat negatif kayak gini. Ini sengaja dirancang buat nguji mental mereka sampai ke batasnya. Dan hasilnya, gila, beda banget. Waktu kondisi normal, dua-duanya sama-sama jago, masukin 9 dari 10 tembakan. Tapi, coba lihat apa yang terjadi pas cemoohan dimulai. Performa si amatir langsung anjlok parah, cuma 4 dari 10. Sementara si profesional, dia tetap stabil, masukin 8 dari 10 tembakan. Beda banget kan? Apa rahasianya? Konsep ini namanya pendengaran selektif. Gampangnya gini, seorang profesional itu punya kemampuan buat secara sadar nge-mute semua gangguan dan suara-suara negatif di sekitarnya. Mereka nggak biarin tekanan dari luar ngerusak fokus internal mereka. Pikiran mereka cuma ke satu hal, target. Mental kayak gini tuh nggak datang tiba-tiba, tapi dibentuk lewat tekanan. Ada satu cerita, di mana para manajer itu ngeluh ke direksi soal cara kerja Mardigu yang keras banget. Si direktur, yang ternyata dulu juga pernah dibimbing Mardigu, malah ngebelain pakai kalimat pedes ini. Intinya, dia mau negasin kalau tekanan hebat itulah yang ngebentuk seorang profesional jadi tangguh. Oke, kita udah ngomongin mindset, duit, mental. Sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir yang paling dalam. Ini bukan lagi soal sukses, tapi soal warisan dan tujuan hidup kita. Mardigu punya cara pandang yang unik banget soal kata history. Buat dia, ini bukan cuma sekedar sejarah atau catatan masa lalu. Dia mecahnya jadi his story atau high story, sebuah cerita yang tinggi, kisah luhur yang kita ciptakan dan kita wariskan. Jadi, pada akhirnya pilihannya kembali ke kita masing-masing. Apakah kita cuma mau ngejalanin hidup dan bikin sebuah cerita pribadi yang, selesai bareng kita? Atau kita mau berusaha untuk membuat sejarah, sebuah high story, yang jadi warisan dan bermanfaat buat banyak orang, bahkan setelah kita nggak ada? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.